putra Ridwan Kamil, masih berada di sekitar tol Soroja atau Soreang Pasir Koja untuk selanjutnya menuju ke area pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sebelah kiri layar Anda adalah gambar rombongan iring-iringan jenazah yang membawa almarhum Eril, yang di dalam mobil jenazah turut serta pula ayahanda Eril, Ridwan Kamil, ibunda Eril, yakni Atalia Kamil, serta kedua adik Eril, yakni Zara dan Arkana. Sementara mobil yang membawa jenazah Eril juga turut dikawal oleh kepolisian dan juga TNI dan Forkopimda Jawa Barat untuk selanjutnya menuju ke Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tadi jenazah berangkat sekitar pukul 9 dari Gedung Pakuan, Jawa Barat. Dan kita akan pantau bagaimana situasi terkini di area pemakaman, di lokasi pemakaman tepatnya di Cimaung, Bandung, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, saat ini kalau dari pantauan langsung, iring-iringan jenazah sudah berada di tol Soroja. Artinya sesaat lagi mungkin sekitar 20 menit lagi akan tiba di Cimaung. Kalau di Cimaung sebagaimana ramainya? Karena kalau saya lihat di layar ini sudah banyak sekali warga yang menunggu kedatangan almarhum Eril, jenazah almarhum Eril untuk segera dimakamkan. Silakan Putu. Ya, betul sekali, Friska dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini animo masyarakat ini sangat tinggi. Meskipun juga sudah diinformasikan sebelumnya melalui akun Instagram resmi milik Ridwan Kamil, kemudian juga Atalia juga ikut memposting atau mengunggah informasi terkait dengan bagaimana prosesi pemakaman hari ini yang sifatnya ini memang diutamakan atau dihususkan terlebih dahulu untuk keluarga Handai Tolan dan juga beberapa rekan kerja dari kedua orang tua Ridwan, maksud kami kedua orang tua dari almarhum Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa dengan AA Eril. Tetapi memang kemudian meskipun sudah diinformasikan sedemikian rupa, keinginan masyarakat untuk ikut mendoakan ataupun juga melihat lebih dekat ini sangat tinggi. Anda bisa saksikan, Friska dan juga saudara, dari visual yang saat ini terpampang begitu di layar kaca di bagian atas, bagaimana kemudian masyarakat sejak tadi sekitar pukul 6 pagi sampai dengan saat ini jumlah masyarakat yang datang ke lokasi ini terus bertambah. Karena memang dari kebijakan keluarga kemudian juga dari pihak penyelenggara sendiri ini memutuskan untuk kemudian hanya mengizinkan mereka ataupun juga tamu yang menggunakan tanda khusus, stiker khusus, begitupun juga kendaraan yang melintas hanya yang menggunakan stiker khusus saja yang kemudian diperbolehkan untuk masuk ke area. Itu pun juga ada sejumlah mekanisme pengaturan yang dilakukan. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah rombongan ataupun juga Kapolda dari Jawa Barat yang juga ikut merapat ke lokasi dan memang langsung duduk di tenda yang disediakan untuk rekan-rekan kerja Ridwan Kamil, baik itu dari jajaran Forkopimda ataupun juga pejabat-pejabat publik lainnya yang hari ini datang. Kalau tadi saya lihat ada beberapa juga pejabat publik yang hadir kembali setelah semalam sempat melakukan sholat jenazah di kawasan Gedung Pakuan, tetapi juga datang lagi pagi hari ini, Friska dan juga saudara, yakni ada Wali Kota Bogor, Bima Arya tadi bersama dengan istri juga datang untuk kemudian ikut mendoakan dan menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman. Tadi juga ada Bupati Bandung berserta dengan wakilnya yang juga ada di lokasi untuk kemudian datang dan juga memberikan doa-doa baik khususnya untuk penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nanti rencananya Friska dan juga saudara, jika sesuai dengan agenda yang dipersiapkan, ini nanti pada pukul 10 tepat area ini akan disterilkan atau dilakukan clear area sehingga memang para tamu bahkan yang sudah berstiker pun ini diminta untuk tetap berada di dalam tenda. Ketika nanti rombongan keluarga baik itu Ibu Atalia, Ridwan Kamil beserta dengan Teh Zara, kemudian juga ada Arkana begitu nanti datang, ini para tamu sudah dihimbau dari tadi melalui pengeras suara untuk tidak
mendekat ke arah keluarga agar juga prosesi ini bisa dilakukan secepatnya dengan juga cara yang lebih efektif. Oleh karena itu nanti salam hanya dilakukan salam Sunda atau namaste saja dari dalam tenda, kemudian nanti iring-iringan dan juga rombongan ini akan langsung mengantarkan Ananda Emeril Khan Mumtaz untuk menuju ke liang lahat atau tempat peristirahatan terakhir bagi Eril. Friska. Putu, saya melihat di layar yang saat ini ditampilkan ke pemirsa Kompas TV, di atas kanan layar itu area luar Cimaung di dekat jalan raya, banyak warga yang berkumpul, ada juga tenda yang diisi sudah ada sejumlah Forkopimda Jawa Barat. Jadi pembagiannya seperti apa, pembagian zonasi di area pemakaman, Putu, tepatnya? Ya, jadi untuk di area Yayasan Islamic Center sendiri ini memang hanya dikhususkan bagi tadi yang saya sebutkan, handetolan, keluarga dan juga rekanan kerja dari Ridwan Kamil. Sementara untuk warga sendiri ini difokuskan berada di area luar. Anda bisa menyaksikan di layar di sisi kanan yang berada di atas itu merupakan warga-warga yang tertahan karena tidak bisa masuk ke area ini. Memang nantinya dibuka kemungkinan untuk warga ikut mendoakan dari jarak yang dekat, artinya masuk ke kawasan ini, tetapi setelah prosesi selesai, karena memang Friska kita tahu ini masih suasana kedukaan, sehingga setelah sempat hilang selama 2 pekan di tempat asing atau di luar negeri begitu, diharapkan keluarga ini juga memiliki harapan yang sangat besar agar hari ini saat Eril berpulang dan beristirahat di tempat terakhirnya, keluarga memiliki waktu seutuhnya untuk kemudian mendoakan, kemudian juga suasana yang ada di dekat tempat peristirahatan terakhir Eril ini juga cukup hikmat. Jadi memang diharapkan warga nanti ini baru bisa masuk setelah prosesi selesai. Friska. Putu, Anda tentu bertemu warga di Cimaung yang datang bahkan bukan hanya dari kota Bandung, Kabupaten Bandung, tapi juga dari luar Jawa Barat. Sejak kemarin juga di Gedung Pakuan. Apa yang mereka sampaikan, Putu, di hari pemakaman Eril akan segera dikebumikan, dan masyarakat yang bahkan tidak mengenal Eril awalnya, hari ini rela datang jauh-jauh ke sana? Ya, sampai dengan pagi hari ini bahkan beberapa hari saya mengawal begitu bersama dengan tim jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, narasi ataupun juga doa yang disampaikan adalah pengharapan. Sebetulnya mereka merasa lega karena akhirnya Ananda Eril ini berhasil ditemukan. Tetapi kelegaan itu bukan berarti satu kebahagiaan, tetapi juga ada rasa haru yang dirasakan bagaimana kemudian membayangkan ada di posisi Ridwan Kamil ataupun juga Atalia yang kehilangan putra sulungnya yang di bulan ini, Friska dan juga saudara, akan menginjak usia 23 tahun. Artinya rasa kehilangan ini kemudian juga dirasakan betul bagaimana ketabahan, kekuatan yang coba dilakukan oleh pihak keluarga, tetap profesional. Ini kemudian menggerakkan hati masyarakat. Bukan hanya dari kedua orang tua almarhum saja yang kemudian menggerakkan hati masyarakat, tetapi juga dari sosok Eril sendiri. Memang sampai dengan saat ini banyak yang belum pernah bertemu secara langsung dengan Ananda Eril secara personal. Tapi kalau saya tadi berbincang begitu, kemarin saya dapat kesempatan untuk berbincang dengan pihak keamanan yang ada di Gedung Pakuan. Kemudian juga saya sempat berbincang dengan sepupu terdekat dari Eril begitu. Eril ataupun juga almarhum ini memang dikenal sebagai sosok yang suka berbagi bahkan dari kecil. Ketika berada di antara sepupu-sepupu begitu, ada kumpul keluarga, Ananda Eril kecil ini sangat senang berbagi apapun, entah itu makanan, mainan. Kalau memang dia punya dan bisa dibagikan, maka ia akan membagikannya kepada sepupu-sepupunya yang lain. Eril juga sosok yang sangat memperhatikan ataupun juga mengedepankan akademik. Meskipun demikian, Eril tidak pernah berbicara soal mimpi. Ini adalah kalimat yang saya kutip dari sepupu Eril yang kemudian menyampaikan Eril bukan sosok pemimpi,
Tapi dalam diam Eril terus mewujudkan mimpi-mimpi orang-orang. Jadi artinya memang pekerja keras juga, suka berbagi juga. Kita tahu Eril merupakan ataupun almarhum ini merupakan penggerak dan juga pelopor dari Jabar Bergerak Zilenial yang juga selama 2 tahun ini membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dari mulai sembako, sedekah, bahkan ketika almarhum ini sedang melintas di satu wilayah dan juga ada sesuatu yang bisa dibagikan, ia tidak segan untuk membagikan ini. Kisah-kisah Eril yang kemudian terus disampaikan dari orang-orang terdekat, bahkan dari pihak keamanan di Gedung Pakuan, ini juga yang kemudian menggerakkan bagaimana kemudian warga ini ingin juga ikut untuk kemudian mengantarkan putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Ananda Emeril Kan Mumtaz, untuk pulang dan juga beristirahat dalam damai. Friska. Jadi ternyata memang banyak kebaikan yang dilakukan oleh Emeril Kan Mumtaz semasa hidup yang tidak diceritakan ke orang banyak tapi dirasakan oleh orang banyak, sehingga hari ini kita melihat begitu besar doa, begitu besar kasih dan juga cinta yang diberikan bahkan dari orang-orang yang belum pernah bertemu langsung dengan Eril. Putu, sebenarnya kalau bicara soal pemakaman ini, kita tahu masyarakat membantu proses publikasi, juga dari tahap pencarian sampai akhirnya Eril dibawa ke Pakuan dan saat ini akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Kalau Forkopimda Jawa Barat pasti membantu proses pemakaman, pihak keluarga pasti. Nah, apakah kalau warga sekitar, masyarakat sekitar juga ikut membantu proses pemakaman? Tidak hanya misalnya tenda utama, tapi kan untuk mengatur masyarakat yang ada, biasanya melibatkan warga sekitar, begitu ya Putu? Apakah juga memang warga turut dilibatkan? Ya, untuk saat ini kalau di area dalam kawasan ataupun juga di Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan ini memang didominasi ataupun juga diutamakan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu saja bekerja dengan jajaran Forkopimda. Tetapi Friska dan juga saudara Anda yang juga maksud kami kita sama-sama bisa menyaksikan begitu bagaimana dari Gedung Pakuan sampai ke titik Cimaung yang ada di Kabupaten Bandung, warga secara sukarela tanpa diminta ini berdiri secara tertib di pinggir jalan untuk kemudian menyampaikan perpisahan. Artinya sebetulnya harapan dari keluarga tidak kemudian warga ikut membantu membangun tenda dan lain sebagainya, tetapi ketertiban masyarakat ketika mengikuti ataupun juga mengawal prosesi pemakaman dari Ananda Eril sendiri ini sudah menjadi bantuan yang sangat besar. Oleh karena itu juga sudah disampaikan dari pihak keluarga, Friska dan juga saudara, kesempatan terbuka masyarakat bisa kemudian mendoakan dari jauh dari masing-masing rumah ataupun juga langsung baik itu ke pemakaman dan juga ke Gedung Pakuan, tetapi memang ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Salah satunya untuk di pemakaman sendiri, nanti ketika prosedur ini sudah selesai dan juga keluarga sudah kembali mengarah ke Pakuan, baru nanti masyarakat akan diatur untuk kemudian bisa melayat ataupun juga datang ke lokasi pemakaman dan menyampaikan doa-doa. Selain itu